Perbutannya. Kasih sama itu sama kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini suara saya bisa. Maaf Pak, putus-putus. Putus-putus ya? Waduh, iki sinyale iki. Salah iki. Abang ya. Kita pindah posisi. Oke, cek. Masih putus-putus atau sudah lancar? Sudah lancar, Pak. Sudah lancar ya? Oke, baik. Kalau sudah lancar, kita berdoa. Ini sudah dipimpin berdoa lagi. Kak rumah aku. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Richard. Ya, tolong dikonfirmasi kalau suaranya putus-putus ya. Soalnya sinyal lagi buruk, kondisi mendung. Ya, saya lagi kondisi tidak di Surabaya ya, lagi di rumah. Ya, jadi kondisinya rada mendung. Baik, kita terpengaruh ya. Mendung titik aja sinyalnya, wassalam ya. Tolong dikonfirmasi ya, Mas Richard atau teman-teman yang lain ya. Oke, kita masuk ke materi kita. Ya, minggu lalu kita sudah di praktikum ketiga ya. Benar ya, ketiga ya? Iya Pak. Berarti sekarang keempat. Oke, dari praktikum ketiga kemarin kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Atau sudah oke semuanya? Modul 3. Pak, saya ingin bertanya. Silakan Mas Richard, monggo. Yang sebentar Pak. Yang untuk BFF itu Pak, masih bingung saya Pak. Soalnya setelah saya masukkan inputnya sama di PS sama PC-nya itu masih tidak sesuai dengan yang teori Pak.
hasil Oke. outputnya. Teman simulasinya pakai apa? Pakai DCS, Pak. DCS ya, DCS. Itu untuk pre-clear sama presetnya itu harus di set 0 atau di set 1? Satu, Pak. Bener ya, Pak? Lo gak ngerti. Aku gak ngerti. Bisa satu semuanya satu, bisa salah satu atau kedua-duanya 0 ya, karo aku. Nah, aku dicoba how to activate the device. Modulnya satu semua, Pak. Di modul. Bentar sih ya. Ini kan ya. Di modul 1. Ya. Di modul ini 1, benar. Ada keterangan harus dikasih 1. Di modul praktikum. Oh iya. Nah, ini ya. Nah, ini saya tidak tahu tergantung dari tipenya ya. Kalau di DCS itu ya apa? Ada yang mungkin dari teman-teman ono sing berhasil nih gini. DCS. Baik, ya, kita buka DCS-nya ya. Kalau yang tidak pakai preset dan pre-clear ada device-nya di DCS. Ada enggak? Ada, Pak. Yang ada apa yang preset sama clear aja. Oh, semuanya ada ya. DCS. Kalau yang di Proteus ada yang itu, yang apa? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya. Oke. Bilang kapan Proteus? Apa-apa. Clocknya pakai apa ya? Clock. Clocknya ini pakai outputnya ini deh. Nah, tak coba ya Mas yo. Input clock nih. PC preset sama pre-clear. Oke, sahur saja.
Eh, kalau punyaan saya bisa, Pak. Tapi tidak sesuai dengan modulnya. Sesuai dengan teori yang tabel kebenarannya. Dikasih set apa? Prequel sama presetnya dikasih Oke. nilai apa? Input, Pak. Nilai input. Ya, berapa? 00 atau 01 atau 11? 00 nggak bisa soalnya not use. Ya, Terus yang 01 itu dapatnya itu low. Terus yang 10 itu dapatnya high. Satu. ini clocknya ini yang enggak ini ya. Jadi apa clocknya itu biar dia auto. Kasih input aja. Bisa, Mas. Saya pre-reset sama pre-clearnya di satu, kasih logic satu ya. Oh. Ya, yang pakai Proteus ya, Bu. Aman ya? Yang pakai Proteus aman kan ya? Kalau di Proteus itu Pak, yang clocknya itu nggak bisa pas di play itu nggak bisa apa gitu Pak, di atas bawah atas bawah. Yang clocknya itu nggak bisa diganti pada saat di play. Kalau di nggak ya. Iso, soalnya clocknya auto running kalau di Proteus. Auto, jadi sekali di set sekian frekuensinya langsung dia auto run. Makanya dia nggak bisa di setting ya. Kalau di DCS itu kan perlu diklik-klik ya untuk merubah ininya ya, clocknya ya. Nah, ya. Oke ya, berarti clear ya ini ya. Jadi memang perbedaan simulator ya, setiap simulator punya kelebihan dan kelemahan ya. Nah, dan apa jenenge? Oh ini mungkin ada yang lupa ya teman-teman di sini. Ini untuk clock yang auto running di DCS itu ada tombol ya supaya clocknya diaktif, tidak manual ya. Itu sampean perlu mengaktifkan ini. Sebentar, saya share di grup WhatsApp ya. Ya, kalau sampean pakai clock ya. Sorry. Ini silakan diaktifkan ya. Pun saya not connected ya, saya tidak terkoneksi. Sebentar, ngirim file link ini nggak ya? Nggak iso. Ya. Sebentar, ini ya apa lagi? Share screen ya, nggak apa-apa ya. Oke, muncul nggak? Sudah muncul? belum Pak. Sudah muncul ya? Sudah Pak. Sudah. Nah, untuk mengaktifkan clock nih, ya kan? Ini clock ya. Ini pre-reset sama pre-clearnya di set 1 supaya dia aktif ya. Saya nyobanya ini di JK-nya ini dikasih 1 supaya dia toggle ya. Dia toggle. Nah, ini clocknya ini kalau kepingin aktif ini ada tombol clock di sini perlu diaktifkan ya. Disable clock animation ya atau enable clock animation. Nah, kalau sampean mendisable berarti clocknya harus diklik supaya dia berubah pos kondisinya ya. Nah,
Tapi kalau misalkan kepingin auto run, kayak yang Proteus iki di enable clocknya. Nanti dia clocknya auto ya. Naik high low gitu ya, keluar sinyal gitu ya. Oke, dan ini dia toggle. Ya, toggle itu artinya setelah outputnya 0, nanti dia keluar output 1. Setelah 1 jadinya 0. Jadi dia akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi clocknya. Kalau clocknya berubah, dia juga akan berubah. Kondisi berubah 1 maksudnya ya. Tapi kalau dia clocknya low, nanti dia akan holding. Ya. Ada kondisi dia hold, ada kondisi dia ini ya. Oke, bisa dipahami ya? Wes ya, clear ya. Oke, masih ada yang dirisaukan. Monggo, kalau ada yang masih kepingin dikonfirmasi lagi dari simulasi yang sudah dilakukan, monggo. Kalau yang pakai Proteus, pakainya ini ya, 7476 ya. Dia JK flip-flop asinkron ya, artinya tanpa clock. Ya, kalau asinkron dia tanpa clock. Oh, ada clocknya nggak ya? Coba dicoba aja lah. 7476 ya, 74 LS76. Oke. Sampai di sini ada yang mau konfirmasi lagi? Jadi saya nyobanya tadi ya yang toggle ya, karena toggle paling gampang ya. Yang penting inputnya dikasih 1 aja, nanti dia akan toggle. Ya, dia akan toggle, berubah ya. Berubah kebalikan dari kondisi sebelumnya. Nah, itu jenisnya toggle ya. Oke. Sudah clear? Kalau dijadiin counter bagaimana, Pak? Apa? Dijadikan apa? Counter. Dijadikan counter, ya bisa aja. Counter. Ya. Counter nanti ada materi tersendiri, Mas. Ya, nanti ada rangkaiannya nanti counter ya. Nanti kita pelajari setelah ini aja ya. Gitu ya, Mas Hendriko ya. Iya, Pak. Di modul nomor berapa itu ya nanti ada ya. Silakan kalau pengen belajar mandiri juga tidak apa-apa ya. Silakan dibuka aja modulnya, dicoba-coba aja ya. Oke, kalau ini dirasa sudah clear ya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke modul yang berikutnya. Ya, Mas Richard ya, Bang Wes. Oke. Sudah paham, Pak. Pak mau tanya, kalau misal saat saya ngeran rangkaiannya, terus tidak keluar inputnya gitu, kenapa ya, Pak? Atau apakah invalid ya, Pak? Tidak keluar input atau tidak keluar output? Output, maaf Pak, output. Tidak keluar output, tidak keluarnya itu apa? Nilainya 0, 1 atau tidak undefined? Tidak keluar angka, Pak. Jadi strip-strip gitu, Pak, di DJS. DJS itu berarti dia inaktif, Mas. Ya, karena ada kondisi tertentu kalau di DJS itu ya. Misalkan preset sama pre-clear-nya sama set di logic yang tidak semestinya gitu ya. Maka itu menganggap itu IC-nya itu atau device-nya itu dalam kondisi tidak aktif ya. Artinya apa? Dia tidak bisa mengeluarkan data. 0,1 gigaro IC-nya nggak aktif, tidak bisa diproses ya kan? Gitu. Kalau dalam kasus yang JK flip-flop tadi itu karena pre-clear sama pre-resetnya itu sama kasih 0 ya kan. Kalau dikasih 0 ya berarti dia tidak aktif ya, device-nya nggak aktif, terus akibatnya apa? Ya sistemnya tidak berjalan, ya logic outputnya tidak bisa bekerja, ya nggak jelas nilainya, mengambang ya kan. Ini 0,1 garo dia karena masih belum aktif ya. Ketika kita sudah mengaktifkan dengan memberikan logic 1, maka dia akan aktif ya sesuai dengan kondisi input yang diberikan ya. Sebenarnya input utama pada flip-flop itu JK gitu ya. Atau kalau SR flip-flop ya S dan R. Itu input utamanya, Mas. Nah, untuk preset, pre-reset, pre-clear itu hanya input tambahan ya yang kita gunakan untuk mengenable atau mendisable sebuah device. Ya. Jadi kalau itu kita nonaktifkan ya berarti device-nya disable. Itu disable artinya ya percuma, ya device-nya tidak akan bekerja gitu ya.
itu input tambahan aja ya, biasanya untuk mungkin ya untuk selain untuk sinkronisasi ya biasanya untuk security biasanya ya, karena mungkin ini data ini sensitif, kalau misalkan ini harus bekerja terus menerus ya, maka ini bisa kita reset menggunakan preset atau dengan pre-clear-nya gitu ya. Gitu ya Mas Richard ya. Oh ya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain oke ya. Kalau oke kita lanjutkan nih di sini ya. Ya, selanjutnya di percobaan 4 ini kita mencoba membuat multivibrator ya. Multivibrator, kalau vibrator itu adalah ya vibrasi ya. Vibrasi itu adalah getaran ya kan. Kalau vibrator berarti adalah penggetar ya. Membuat getaran ya, membuat getaran ya, vibrator ya, menggetarkan. Nah, dalam dunia digital siapa yang menggetarkan? Itu adalah yang clock ya. Namanya clock. Ya. Clock namanya ya. Nah, dan spesifik kalau dalam digital ya, clocknya ini spesifik ya, dia sinyalnya sinyal kotak ya, yang dipakai, yang dimanfaatkan adalah sinyal kotak atau square wave namanya ya, square wave ya, square wave generator ya, ya penghasil sinyal kotak. Jadi sinyal itu banyak ya, kalau kita ngomongin multivibrator penggetar itu sinyalnya tidak mesti kotak ya kan, ono bentuknya segitiga ya, namanya triangle ya, ada sinusoidal atau sine wave ya, atau dia koyok gigi gergaji, sawtooth namanya ya, sawtooth gigi gergaji ya. Jadi bentuk-bentuknya macam-macam ya, triangle ya kotak, jelas apa segitiga ya, ada sinus, ada sawtooth kayak segitiga tapi dia koyok gigi gergaji ya, modele sawtooth. Nah, tapi kalau dalam digital spesifik ya, dia namanya multivibrator itu atau clock itu pasti identik dengan sinyal kotak ya, sinyal kotak atau square wave ya. Nah, dalam multivibrator ada dua ya, ada astable sama monostable. Monostable itu, mono itu artinya satu ya, ini bahasa ini ya, bahasa ilmiah ya. Kalau di kimia dulu kita belajar ada mono, ada bi ya, ada tri, bahasa Yunani ya Pak ya. Mono itu artinya satu, stable itu stable, berarti stabil di satu keadaan. Nah, namanya monostable. Contohnya apa? Contohnya penghasil pulsa. Dia stabil di nol, tapi tiba-tiba ada yang menjadikan dia tidak stabil. Ya. Dia hanya punya satu kondisi stabil, defaultnya dia zero, ya jadi zero dia ya. Ada satu kondisi yang tidak stabil ya, cuma satu keadaan ya, namanya mono ya, satu keadaan ya. Nah, kalau astable itu dia tidak stabil ya, tidak stabil. Artinya apa kalau tidak stabil ya? Berarti dia habis high low, habis low high. Ini terus ya. Makanya kalau kita mau mengenerate sebuah clock ya, kita nanti memanfaatkan yang astable ya, rangkaian yang astable, yang tidak stabil. Ya. Nah, salah satu device yang bisa kita manfaatkan untuk clock generator atau astable multivibrator ya. Astable multivibrator itu yang paling terkenal dan paling fenomenal itu IC 555. Ya. Hampir di setiap rangkaian elektronik itu biasanya mengandung IC 555. Banyak ini manfaatnya ya. Selain sebagai ya, karena sifat utamanya dia adalah wave generator ya, penghasil gelombang. Ya. Termasuk nanti sebagai pembangkit clock ya kan. Termasuk nanti aplikasinya untuk membuat ya frekuensi generator ya. Misalkan ya manfaatnya untuk membuat rangkaian sirine ya. Sirine koyok sirine polisi gitu ya. Sirine ambulans, sirine polisi. Ya, itu biasanya memanfaatkan ini ya. IC 555 karena ini memang spesifik untuk wave generator. Ya. Gelombang frekuensi tertentu. Nah, ini IC 55, ini sangat fenomenal.
Cuman belajar elektronika dasar itu pasti akan belajar ya IC 55 how to works-nya ya, bagaimana IC 55 itu bekerja. Nah, ini yang paling fenomenal ya, IC 55 nanti kita pelajari ya. Kemudian yang kedua ada rangkaian multi monostable multivibrator menggunakan IC 74121. Wah, ini juga luar biasa nih, 74121. Ya. Karena ada memang satu kondisi tertentu ya, satu kondisi khusus ya, di mana kita ya ini kita gunakan untuk trigger ya, untuk menyulut ya, mengaktifkan secara pulse gitu ya. Ya, ada satu rangkaian itu butuh kita trigger hanya sesaat. Ya, hanya sesaat. Contohnya apa enggak? Contohnya misalkan dalam aplikasi ultrasonik gitu ya. Nah, ultrasonik itu di-trigger hanya sekali trigger gitu ya. Tidak perlu banyak trigger, sekali trigger maka kita tunggu respon dari sistem itu gitu ya. Kita nunggu responnya. Nah, itu maka kita bisa menggunakan bentuk yang monostable ya. Bentuk yang monostable karena memang sistemnya itu membutuhkan sekali trigger. Tidak butuh banyak. Nah, tapi kalau clock kayak kalau yang unstable itu memang sistemnya butuh banyak trigger ya kan. Berkali-kali di-trigger. Kalau nggak di-trigger dia tidak akan aktif gitu ya. Itu ya, itu bedanya monostable sama unstable. Nanti kita belajar membuat clock oscillator ya. Oke, nah kemudian ini komponen-komponennya. Nah, ini simulasi ini tidak bisa dipakai di DCS ya. Ini simulasinya pakainya Proteus ya. Pakainya Proteus ya. Jadi sama simulasikan ini pakai Proteus karena ini butuh resistor, butuh kapasitor ya. Ya, ataupun butuh kristal barangkali nanti ya. Ada device juga kristal ya. Kristal ini biasa yang dipakai dalam sistem microprosesor untuk mengenerate clock. Itu biasanya memanfaatkan sebuah kristal namanya ya. Dengan frekuensi tertentu ya. Ada 4 Hz, ada 4 mega, 10 mega, 12 mega, bahkan sampai di sistem komputermu 2,4 giga itu juga memanfaatkan yang namanya kristal. Ya. Kristal osilator ya, itu osilator dengan frekuensi tinggi. Ya, kita pakainya kristal ya. Kalau yang model-model yang IC begini, ini adalah RC osilator ya. RC osilator itu biasanya frekuensi-frekuensi yang tidak terlalu tinggi ya. Ya, kisaran mega itu sudah lumayan gitu ya. Nah, tapi kalau kristal ini bisa ordernya bisa ratusan mega gitu. Ratusan mega. Oke, nanti kita akan coba ya. Ini di sini sebenarnya sudah ada ya, sudah dijelaskan di sini ya, bagaimana cara merakitnya. Ya, ini contoh unstable ya, pakai. Termasuk rangkaianmu yang dulu, ya dulu saya pernah merangkai begini nggak? Error nggak ketika dirangkai? Masih ingat rangkaian flip-flop yang single begini? Ini error nggak kalau dirangkai? Iya, error, Pak. Error. Nah, kenapa itu error? Kenapa error? Mungkin nggak ada penyimpanan output sebelumnya. Ya, bukan. Dia error itu sebenarnya dia itu unstable. Dia toggle sebenarnya. Karena dia unstable. Dan dia unstable, frekuensinya sangat tinggi. Sehingga simulatormu nggak mampu untuk mensimulasikan. Itu makanya error. Ya, makanya dia error. Karena simulatormu tidak mampu untuk mensimulasikan. Ya, coba sekarang rangkaiannya dimodifikasi. Ya, rangkaiannya podo dikasih resistor di sini ya. Kasih resistor kemudian di sini ditambah kapasitor. Ya, nanti kelihatan nanti. Ya, berapa resistornya Pak? Terserah. Misalkan R-nya 1K gitu ya. R-nya 1K. Kemudian kapasitornya misalkan ya 10 mikrofarad gitu ya, atau 100 mikro ya. Nah, nanti silakan dicek di sini ya, dicek ya. Pakai osiloskop. Kalau di Proteus kan ada osiloskop ya. Pakai osiloskop ya, silakan diamati bagaimana bentuk gelombang yang keluar. Paham ya? Ya, Pak. Di set berapa ini? Di set 1 ya, di set 1. Karena error ya, error itu simulatormu nggak mampu dia. Nah, coba nanti dikasih R, feedbacknya dikasih R, kemudian ditambah kapasitor ya 10 mikro, atau kalau masih error ya digedein ya 100 mikro ya. Mestinya ini udah error mestinya ya.
Nanti dicoba, ya coba lihat apa yang terjadi di situ. Ya, nanti di situ akan muncul gelombang ya, karena dia sifatnya unstable dia. Koyo podo karung ini rangkaian ya, cuma dia memanfaatkan namanya ini rangkaian inverter ya, rangkaian inverter. Inverter kan gitu. Kalau di sini tak kasih logik 1, maka dia akan 0, ya kan? 0 masuk ke input lagi, jadinya 1 lagi. 1 masuk ke input, jadinya 0 lagi. Berarti outputnya nanti ya 0, 1, 0, 1, 0, 1 gitu terus ya. Ya enggak? Ah ya, namanya ini unstable ya. Jadi clock ini sudah rangkaian clock sederhana. Ya. Pakainya Smith trigger namanya ya, 7414. Kenapa enggak pakai 7404 Pak, yang IC not biasa? Nah, karena dia sifatnya di sini hysteresis ya. Ada sebenarnya yang not ini juga bisa gitu ya, tapi sing pasti delay-nya ini harus sama set sedemikian rupa sehingga tidak membuat simulatormu jadi berantakan ya. Nah, dipilih nilai R dan C ya, tapi biasanya pakainya yang model yang Smith ya. Smith itu dia ada nilai histeresis ya. Ada rentang ya. Kalau kita di device itu kita harus mempertimbangkan ya, logic 1 itu nilainya 5 volt atau 3 volt atau 1 volt. Nah, itu harus dicermati kalau kita bermain di device ya. Kalau simulator digital, kalau pakai DCS itu kayaknya nggak mikir ya kan. Tapi kalau di Proteus kita mikir ya kan, perlu mikir sedikit gitu ya. Ini logic satunya itu tegangannya 5 volt, 3 volt atau 1 volt. Nah, itu perlu kita pikirkan ya. Nanti aja ya, kita yang penting kami coba aja sesuai dengan ini ya. Ini ya, nanti ini dicoba ya. Ini teman-teman coba ya. Tidak ada di modul sih, tapi coba aja buat supaya wawasan kita bertambah gitu ya. Kenapa dulu kok error gitu ya. Terus iki perhitungannya sementara di skip dulu aja. Nah, ini ya, yang IC 555 ya. Oke, karena IC 55 yang akan kita coba ya. Nah, yang paling penting di sini ya, ini caranya, cara mendesainnya seperti ini. THI ya, TLO ya. Jadi TLI, THI itu yang mana ini? TH ya, ini TH. TL itu yang mana? TL itu yang ini, ketika low, waktu ketika low ya, ini TLO yang ini ya. Kan sinyal kotak itu kan ya ono high ono low ya. Berapa panjangnya? T itu adalah time, waktu ya. Berapa waktu ketika dia berlogic high? Berapa waktu ketika dia berlogic low? Itu ternyata dipengaruhi oleh rangkaiannya. Ada RB, ada kapasitor, ada RA juga. Ya, ada RA, ada RB, ada kapasitor. Ini mempengaruhi nanti dia itu gelombangnya itu nanti frekuensinya berapa, terus periodenya berapa. Bisa jadi nanti rangkaian sama itu begini Mas, lebih panjang yang low-nya. Nah, bisa jadi seperti ini, atau lebih panjang yang high-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita coba, kita pilih ya. Kita pilih nanti kalau untuk RA, RB sekian, itu kira-kira berapa tuh ya. Apakah seimbang antara waktu high sama waktu low-nya dia seimbang, atau dia malah lebih besar yang low, atau lebih besar yang high. Ini silakan diamati. Ya, ini ikuti dulu ya, sesuai dengan yang ada di percobaan RA dan RB-nya ini ya. Nanti selanjutnya silakan diubah-ubah nilainya. Efeknya apa? RA diubah misalkan jadi 10K, RB-nya jadi 100K misalkan. Atau RB-nya lebih kecil, RA-nya lebih besar. Nanti efeknya apa? Atau kapasitornya yang diubah. Jadi 560 piko ya misalkan, jadi 100 nano misalkan, atau berapalah. Silakan dicoba-coba aja. Nanti diamati. Ya kan ganti-ganti ya, ganti-ganti. Kemudian ada istilahnya duty cycle. Nah, duty cycle
monostable ini ya. Jadi ini nggak pakai. Jadi ini kalau di IC-nya itu sama tinggal menambahkan komponen-komponen tambahan itu ada di sini ya. Ada di pin nomor 10 dan 11 ya. Sama di A1, A2 sama B. Ya, jadi silakan dicari di simulatornya ya nanti ya. Oke. Kemudian nah, nambahkan juga ini ya. Pembangkit clock dengan osilator ya, dengan kristal ya, dengan kristal osilator. Nah, silakan dirangkai seperti ini nanti ya rangkaiannya ya. Ada petunjuk praktikumnya di sini. Nah, ya, pakai kristal yang 4 mega, kemudian dicoba rangkaiannya kayak ini ya. Kemudian kristalnya juga diubah 10 mega. Nah, nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Silakan, kalau ada yang mau diskusi. Cukup jelas? Ini jelas apa bablas? Bablas, Pak. Cukup jelas, Pak. Yang tugas nomor 2 itu yang duty cycle 80% itu apa ya Pak maksudnya? 80%. Duty cycle itu Mas. Tadi ya duty cycle itu perbandingan waktu high dengan total waktunya ya. Iya Pak. Iya. Ya. Nah, nanti jangan lihat ini persamaannya ya apa iki? Persamaan pakai apa ya? Pakai 74 121 ya, monostable. Silakan dicari di sini persamaannya apa? 74 121. Ya. Ini waktunya ini begini persamaannya ya. TW, waktu tegangan pulsa keluaran multivibrator ya. TW ya. Terus ada persamaan apa lagi nih? No, ya wis iku dicari waktunya ya. Mesti ono persamaannya ya. Nah, kalau di yang IC55 ini kan sama bisa ngitung nih. Ya. Di set nanti ya. Saya butuh frekuensi sekian, berarti frekuensi misalkan 1 kilo ya. Misalkan frekuensi 1 kHz Mas ya, Mas Hendriko ya. Berarti periode itu apa? 1 per F ya. 1 per F ya, berarti 1 milisecond ya. Duty cycle misalkan 50%. Berarti dicari ya. TLO persen dari 1 milisecond. THI itu berarti ya sama 0,5 milisecond. Nanti dipilih berapa RA dan RB. Kalau TLO kan sudah ketemu RB dan RC-nya. Ya, sekarang RB dan RC sudah ketemu, tinggal nyari RA-nya dengan nilai THI-nya sudah diketahui sebelumnya. Ya, paham ya? Paham Pak. Nah, ya, sudah ada gambaran kan ya? Iya. Oke, yang lain. Nah, yang lain ada diskusi lagi. Cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, ya bisa langsung dilanjutkan ya. Oke, clear? Clear Pak, cukup jelas. Oke, silakan dicoba dulu saja. Kalau misalkan nanti ada kesulitan ya, nanti bisa kita diskusikan lewat grup aja ya, lewat grup WhatsApp ya. Lewat grup WhatsApp. Oke ya. Silakan coba dulu sesuai dengan prosedurnya. Ya, silakan dicoba-coba, diubah-ubah aja nilainya, enggak ada masalah. Enggak kira beldos ya. Enggak kira beldos laptopnya ya. Coba aja ya, coba aja ya. Supaya kita tahu ya, kita paham cara kerja ini sajane iki opo sih ngono ya. Oke. Itu dulu sementara ya, nanti silakan ditanyakan atau didiskusikan lewat WhatsApp ya. Sementara kelasnya saya pending ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.